Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Tias Widi Rahayu. Oke, jadi di video kali ini, di pertemuan selanjutnya ya, kayaknya ini aku video di tahun 2023 baru beberapa. Jadi insya Allah akan lebih banyak lagi konten-konten yang aku upload di channel YouTube aku di tahun 2023. Nggak kerasa ya, di tahun ini kita sudah memasuki tahun 2023, yang mana sebentar lagi CPNS, P3K, dan Sekdin itu segera akan dilakukan proses seleksinya. Jadi teman-teman dalam mempersiapkan harusnya itu sudah jauh-jauh hari, supaya teman-teman itu bisa lolos CPNS ataupun P3K atau sekolah kedinasan di tahun 2023 ini. Nah, banyak juga testimoni yang sudah lulus dan mereka itu belajar dari channel YouTube aku ataupun mereka mengikuti bimbel. Nah, di video kali ini aku mau bahas soal P3K khusus kemampuan sosiokultural yang nanti itu akan ada 5 soal untuk teman-teman bisa belajar dari channel YouTube aku. Nah, di sini untuk teman-teman aku membuka kelas P3K khususnya itu perawat, umumnya itu bisa nanti ada manajerial, sosiokultural, kemudian wawancara. Nah, tapi kalau untuk perawat akan ada teknisnya perawat. Sedangkan untuk CPNS, ini aku membuka kelas SKD CPNS umum, semua orang itu bisa. Karena yang namanya SKD itu kan bisa dipelajari oleh semuanya. Karena SKD CPNS itu umum, menyeluruh banget. Sedangkan untuk SKB-nya nanti aku membuka SKB, itu kelas SKB-nya untuk perawat, baik nurse maupun D3. Oke, jadi teman-teman jangan lupa, jangan lewatkan bimbel yang aku buka untuk teman-teman bisa ikut. Oke, next kita mulai pembelajaran soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 di sini ada soal seperti ini. Anda adalah salah satu tim audit keuangan di perusahaan Anda. Atasan Anda telah menetapkan target tugas laporan keuangan bulanan yang mesti diselesaikan pada deadline tanggal 15 bulan ini. Maka saya itu akan mengajak yang lain untuk mengumpulkan hari berikutnya. Ya, kira-kira bagaimana nih? Jadi, deadline-nya kan tanggal 15, harusnya itu diselesaikan sebelum tanggal 15. Tapi, di sini posisinya teman-teman itu mengajak teman-teman yang lainnya atau rekan kerja yang lainnya mengumpulkan deadline tugasnya atau laporan keuangannya tanggal 16, hari berikutnya. Nah, kira-kira bagaimana nih? Apakah sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju? Nah, buat teman-teman yang baru ngeklik video ini, terima kasih buat teman-teman yang sudah ngeklik. Dan buat teman-teman yang lama, aku mau juga ngasih tips ya. Buat teman-teman yang lama kayaknya sepertinya sudah tahu, tapi untuk teman-teman yang baru klik video ini, aku mau kasih tipsnya untuk mengerjakan sosiokultural. Sosiokultural itu kan ada opsi sangat setuju, sangat ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Skor tertinggi itu ada di skor 5. Kemudian 4, 3, 2, dan 1. Nah, kalau tidak dijawab 0. Skor tertinggi 5 dan skor terendah 1. Kalau tidak dijawab 0. Tipsnya adalah kalau di sini soalnya positif, soal positif pasti jawabannya positif. Jawaban positif itu ada di mana? Ada di sini, sangat setuju. Kalau soalnya negatif, berarti jawabannya pasti negatif. Jawabannya mana? Yang sangat tidak setuju. Di sini kita simpulkan dulu dari soal ini, kira-kira kalian itu mengajak ke arah yang positif atau mengajak ke arah yang negatif. Nah, teman-teman harus lihat kata kuncinya. Di sini kan deadline-nya tanggal 15. Ya, 15. Tapi teman-teman itu mengajak rekan kerja yang lain itu mengumpulkannya hari berikutnya. Berarti kan sudah telat. Otomatis kan ini negatif ya. Kalau negatif pasti jawabannya kan negatif. Jawaban negatif yang mana? Yang E, sangat setuju. Berarti sangat setuju itu skornya 5. Kemudian tidak setuju skornya 4. Ragu-ragu skornya 3. Setuju skornya 2. Sangat setuju skornya 1. Begitu teman-teman cara mengerjakan soal sosiokultural. Soal sosiokultural itu kan ada 20 soal. Dan kalau benar semua berarti 100. Di sini usahakan untuk sosiokultural, manajerial, dan wawancara itu kan gampang ya. Maksudnya gampang itu bisa kita logika, kita nalar. Harusnya teman-teman bisa mendapatkan skor sempurna. Nah, ini testimoni dari teman-teman ya, dari peserta yang nonton channel YouTube aku dan belajar bimbel. Di sini alhamdulillah Kak, aku dapat skor 470 dan nilai sosiokultural benar semua 100. Padahal dia itu hanya belajar teknisnya saja. Nah, berarti teman-teman harus selalu bisa memahami soal-soal sosiokultural dan bisa belajar dari channel YouTube aku.
Oke, soal yang pertama sudah benar, kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 2 nih teman-teman. Soal nomor 2, ini ada soal seperti ini. Karang Taruna di lingkungan Anda menunjuk Anda sebagai koordinator untuk merancang kegiatan yang mampu mengakrabkan semua pemuda di wilayah tersebut. Anda diminta untuk terlebih dahulu membuat suatu proposal. Saya melakukan studi lapangan, kegiatan yang dapat menarik dan sesuai kondisi di lapangan. Berarti kira-kira pernyataan teman-teman gimana? Yang A sangat setuju, yang B setuju, yang C netral, yang D tidak setuju, atau yang E sangat tidak setuju. Ini juga ada testimoni dari teman-teman yang nonton channel YouTube aku. Mereka itu lolos P3K tahun 2022. Dia lolos dari kota Banda Aceh dan lolos di RS Mehuraksa. Berarti dia itu dari tenaga kesehatan atau nakes ya. P3K nakes yang sudah terlaksana dan sudah pengumuman di tahun 2022 pada bulan Desember. Nah, kira-kira jawabannya yang mana nih teman-teman? Di sini kasusnya adalah dia sebagai ketua Karang Taruna atau sebagai koordinator, dia itu pengen merancang kegiatan, tapi dia nggak pengen rancangan kegiatan yang biasa aja. Jadi dia itu melakukan studi lapangan supaya kegiatannya itu lebih menarik dan disesuaikan dengan kondisi lapangan yang ada di desanya itu atau lingkungannya itu. Kira-kira sebagai ketua koordinator, teman-teman kalau melakukan kayak gitu sesuai atau tidak sesuai? Jawabannya yang A sangat setuju, B setuju, netral tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Sebenarnya kalau sosiokultural tipsnya adalah teman-teman hanya melihat opsinya 2, sangat setuju atau sangat tidak setuju. Kira-kira kalau boleh memilih setuju, netral, tidak setuju, boleh atau tidak Kak? Boleh. Nah, tapi antisipasinya adalah kalau teman-teman memilih soal sosiokultural, fokusnya hanya di sangat setuju dan sangat tidak setuju untuk mendapatkan skor tertinggi. Kalau soalnya positif, pasti jawabannya sangat setuju. Kalau soalnya negatif, pasti jawabannya sangat tidak setuju. Karena di sini dia melakukan survei dulu sebelum membuat program, pasti kan jawabannya positif. Nah, jadi jawaban yang paling benar adalah yang A. Sangat setuju, skor 5. Oke teman-teman, paham ya teman-teman ya? Kira-kira ada jawaban lain? Atau ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar karena di sini kasusnya adalah kasus positif. Pasti jawabannya pasti jawaban positif. Oke? Next soal berikutnya. Nah, soal nomor 3 nih. Soal nomor 3 ada soal seperti ini ya teman-teman ya. Anda adalah seorang PNS di Departemen Perdagangan. Anda memahami bahwa Indonesia memiliki keunggulan mutlak dalam perdagangan internasional untuk beberapa jenis produk. Visi Anda terhadap kondisi tersebut adalah saya kurang tertarik atau saya kurang yakin produk Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. Kira-kira jawabannya apa? Sangat setuju, setuju ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju? Silahkan tulis di kolom komentar atau teman-teman boleh mau mengusulkan soal apa nanti akan aku buatkan di channel YouTube aku. Oke. Karena di sini dia itu kurang yakin, itu kan suatu pernyataan negatif ya teman-teman ya. Berarti dia itu tidak percaya dengan kemampuan produk dalam negeri. Padahal produk dalam negeri, terutama batik, hampir saja punah atau hampir saja diakui oleh negara asing untuk bisa dilestarikan di sana. Nah, kalau ada pernyataan dia kurang yakin, berarti kan dia negatif ya. Tidak yakin dengan produk Indonesia. Berarti jawabannya yang sangat tidak setuju. Harusnya, karena dia itu sebagai PNS di Departemen Perdagangan, ya dia itu harus yakin dengan produk Indonesia bisa bersaing di pasar internasional. Kalau kayak gini berarti dia tidak yakin. Kalau tidak yakin berarti itu negatif. Dia udah pesimis terlebih dahulu. Skor tertinggi berarti jadi sangat tidak setuju. Oke teman-teman, apalagi teman-teman sebagai seorang PNS, harusnya teman-teman itu percaya dengan produk yang ada di dalam negeri. Nah, ini juga ada postingan-postingan dan komenan dari teman-teman yang sudah lolos. Dia itu happy banget ya, mengucapkan terima kasih atas ilmunya selama ini. Kakak banyak belajar di channel YouTube-nya, sering pantau story, dan alhamdulillah lulus tanpa afirmasi di tempat kerja orang. Sekali lagi makasih banyak ya Dek, semoga Allah membalas semua kebaikannya Dek Tia, sukses selalu untuk bimbelnya Dek. Terima kasih, amin. Terima kasih Kak doanya, semoga teman-teman juga yang lain bisa lulus
menjadi P3K tahun 2023. Sudah banyak postingan dan komen-komenan serta DM gitu, testimoni dari teman-teman yang sudah lolos baik melalui bimbel atau hanya belajar dari channel YouTube. Oke, next soal berikutnya. Nah, soal berikutnya di sini ada soal seperti ini. Anda mengajukan usulan untuk atasan. Namun, usulan tersebut menurut atasan Anda itu kurang tepat. Sikap Anda itu kecewa terhadap keputusan Anda. Nah, dengan pernyataan teman-teman yang kecewa tersebut, kira-kira bagaimana? Apakah sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju? Ini juga ada testimoni lagi. Dia itu sebenarnya kecewa ya. Assalamualaikum Kak Tias, makasih atas bimbingan di bimbel online. Alhamdulillah dapat skor 378. Dia itu kalah dengan waktu, soalnya sama persis yang diajarkan di bimbel. Beliau umurnya 36 tahun, melamar di tempat yang beliau bekerja. Makasih banyak, sukses selalu untuk saya gitu kan. Terus di beberapa hari berikutnya dia komen lagi, makasih Kak Tias, alhamdulillah saya lulus, terima kasih. Beliau dengan skor yang rendah seperti ini, 375, alhamdulillahnya beliau itu masih bisa lulus. Jadi tipsnya dari aku adalah teman-teman boleh mencari formasi yang banyak dibutuhkan tapi peminatnya sedikit, supaya teman-teman itu bisa lulus, seperti itu ya. Oke, berarti karena dia kecewa, jawabannya apa? Sangat tidak setuju. Harusnya kalau misal memang usulan kita tidak diterima, ya udah kita berusaha untuk memberikan usulan-usulan yang lain. Siapa tahu dengan usulan kita yang lain itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh atasan. Jadi skor tertinggi ada di E. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jangan putus asa kalau usulan kita sudah ditolak, harusnya kita berusaha untuk mengajukan usulan-usulan yang lain. Oke. Ya, terima kasih ya teman-teman. Next, soal berikutnya. Nah, soal berikutnya di sini ada soal seperti ini. Anda ditugaskan pimpinan untuk menjadi notulen dalam rapat Badan Pertimbangan Jabatan Kepangkatan. Saya tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan wewenang saya. Nah, jadi dia sebagai notulen, tapi dia juga tidak akan membocorkan hasil dari keputusan rapat. Kira-kira apakah sangat setuju, ragu-ragu, kemudian sangat tidak setuju? Oke, kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana nih teman-teman? Karena dia itu tidak akan membocorkan, berarti kan dia bisa menjaga kerahasiaan. Padahal di sini statusnya adalah dia notulen, berarti kita sangat setuju, ya. Tapi kalau dia membocorkan, berarti itu kita tidak setuju. Oke, jawaban yang paling benar adalah yang mana? Yang A, karena positif ya, dia tidak akan membocorkan. Positif, berarti jawabannya positif. Oke, di sini juga ada testimoni lagi. Beliau itu lulus dengan peringkat 1 di formasi yang dia pilih di RSUD Lawang. Beliau itu juga mengikuti bimbel yang aku adakan untuk P3K Perawat di tahun 2022. Oke. Selamat buat teman-teman yang sudah lulus P3K tahun 2022. Semoga di tahun 2023 semakin banyak yang lulus dan mereka itu belajar di channel YouTube aku sebagai media untuk belajar mereka. Dan di situ banyak FR dan bocoran soal dari aku untuk teman-teman yang sedang berjuang di P3K tahun 2023. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel YouTube aku. Support terus mencapai 100.000 subscriber di tahun 2023. Oke, nanti insya Allah kalau sudah mencapai 50.000 atau 100.000 subscriber, akan ada giveaway dari aku untuk teman-teman yang sudah nontonin channel YouTube aku. Terima kasih, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa selalu bermanfaat untuk teman-teman.